baca record ini ya, bikin habis ini. Hari ini kita bahas tentang partai politik ya. Nah, menurut kalian partai politik tuh apalah ya yang kalian ketahui? Partai politik apa yang kalian ketahui tentang partai politik? Yo, ada yang tahu? Jadi kayak sebuah wadah atau sekelompok orang anggota-anggota itu. Yang lain? Mana Nur Organisasi Fitri yang dekat ya? Nur Fitri ada udah masuk ya? Ya, partai politik tuh menurut Miriam Ludiarjo adalah sebuah kelompok terorganisir yang anggota-anggota mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini adalah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik dengan cara konstitusional untuk melaksanakan programnya. Ini menurut Miriam Budiarjo, almarhumah profesor ya, guru besar ya, salah satu universitas terkenal ya di Indonesia, itu Universitas Indonesia. Buku ini, dia ini bukunya ini ya, dasar ilmu politik ya karyanya salah satunya. Ini menurut almarhum ini ya. Lanjut ya. Maknya. Mau siapa itu maknya? Siapa itu? Nah, Newman ngomong partai politik sebagai organisasi dari aktivis politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintahan serta merebut dukungan rakyat melalui persaingan dengan suatu golongan atau golongan-golongan lain yang mempunyai pandangan berbeda. Itu menurut Newman. Menurut Soltau ngomong partai politik sebagai kelompok warga negara yang sedikit banyak terorganisasikan yang bertindak sebagai satu kesatuan politik dan dengan memanfaatkan kekuasaannya untuk memilih, bertujuan untuk menguasai pemerintahan dan menjalankan kebijakan umum yang mereka buat. Itu menurut Soltau ya. Lanjut ya. Sebenarnya banyak sih sebenarnya definisinya harus dari yang Bapak ya. Lanjut ya. Nah, menurut Sartori ngomong partai politik adalah suatu kelompok politik yang mengikuti pemilihan umum dan melalui pemilihan umum itu mampu menempatkan calon-calonnya untuk menduduki jabatan publik. Intinya tuh partai politik adalah kelompok yang terorganisasi yang berusaha merebut atau mempertahankan kekuasaan yang bertujuan untuk mendapatkan kekuasaan politik secara konstitusional melalui pemilihan umum. Kurang lebih aja itu ya. Nah, kalian kemarin milih ya? Milih enggak kemarin? Milih kan? Milih partainya, partai, partai yang kalian pilih partai apa kan? Banyakan umumnya PAN, Demokrat ya. Ada yang milih PDI? Ketik, Pak. Ketik ya. Yang milih Golkar? Golkar apa Nasdem? Aduh. Kalau PKS, intinya Pak. tuh PKS. ya, intinya itu partai politik kelompok yang terorganisasi berusaha merebut atau mempertahankan kekuasaan bertujuan untuk mendapatkan kekuasaan politik ya secara konstitusional melalui pemilihan umum yang kalian pilih kemarin ya. Nah, banyak kan kalian pilih kemarin ya, macam ya, 18 partai kan banyak sih itu.
yang kalian pilih kemarin di pemilu. Nah, fungsi partai ini apa Bay? Yang kalian tahu? Fungsi partai apa Bay? Yang kalian ketahui? Fungsinya? Pemilihan dan penyelenggaraan pemerintahan, merumuskan kebijakan. Terus? Sama itu, Pak. Menciptakan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia demi kesejahteraan masyarakat. Yang lain? Sebagai sarana Pak, sarana penyampaian. Penyampaian. Nah, Sebagai satu, sosialisasi politik, rekrutmen politik, partisipasi politik, komunikasi politik, sarana pengatur politik. Ada yang tahu tidak maksud sosialisasi politik, rekrutmen politik, partisipasi politik, komunikasi politik, sama sarana pengatur politik? Maksudnya apa lah? Ya, apa nih sosialisasi politik? Ada yang tahu tak? Upaya pemasyarakatan politik agar dikenal, dipahami, dan dihayati oleh masyarakat. Kurang lebih nih ya, itu tuh ada penyuluhan, pendidikan politiknya, ada yang jadi pengenalan, mempromosikannya ya. Penyuluhan tentang politik, partai-partai politiknya ya. Sama masyarakat. Pengenalannya itu bisa juga dia ngada ke lomba debat atau juga pendidikan politik ya, masuk ke sekolah atau kemana ya. Atau ke masyarakat, ke kelompok pemuda biasanya. Nah, kalau rekrutmen politik, maksudnya ada yang tahu tak? Rekrutmen politik. Kalau rekrutmen itu kayak upayanya partai politik untuk mengajak sekelompok politik untuk menarik individu bergabung, Pak, misalnya bergabung ke kegiatan politik itu. Ya, dia untuk menarik rekrut ini ya, calon kader-kadernya ya. Yang dibina ya dari kelompok itu kalangan umum maupun kalangan mahasiswa, ya, kelompok mahasiswa yang terafiliasi dengan organisasi, dengan partai. Contohnya kan macam di GMNI kan banyaklah yang ikutnya kan kader-kader GMNI kan ikut di PDI kan. Nah, sedangkan yang di kami kan banyak kan di ini ya, ikut PKS. Kalau yang MII kebanyakan ikutnya di ini ya, di PKB. Nah, itu ada ini rekrutmen politik ini tujuannya untuk cari kader ya, kader terbaik, baik itu mereka buka registrasi maupun mereka mendatangi calon untuk dijadikan kader ya. Nah, tergantung dari partainya kan. Kalau ke partainya buka registrasi, mengenal sosialisasi, siapa tahu ada yang ikut kan, jadi kader partai tersebut kan. Biasanya sih ada yang partai itu yang punya tujuannya pasti ya pengennya dapat kader yang kompeten, berbakat. Ya, tujuannya kan kader-kader yang terbaik untuk dicalonkan jadi anggota dewan maupun jadi kepala daerah atau juga presiden ya. Kalau partisipasi politik, keterlibatan warga negara dalam segala tahap kebijakan. keterlibatan warga negara dalam segala tahap kebijakan. dalam kegiatan politik, contohnya di partai politik. Misalnya ini ya siapa tuh? Ahmad Opi ya, Ahmad Wazir Nopi Hadi, anaknya siapa tuh, ini anaknya Mawardi Yahya, mantan gubernur Sumsel ya.
Dia terpilih kan jadi anggota dewan, sudah jadi anggota dewan, dia duduk jadi anggota dewan, lalu ya dikasih misalnya dikasih jabatan menteri atau apa kan, contoh misalnya kan. Nah, itu kan salah satu ikut dalam kegiatan politik kan. Dia kan nyalon awalnya kan dari rekrutmen, terpilih jadi anggota dewan kan. Jadi dia berpartisipasi jadi anggota dewan untuk menyampaikan nyuarakan suara rakyat juga kan, lewat jadi anggota dewan. Jadi dia ikut terlibat dalam kegiatan politik itu jadi anggota dewan DPR RI Dapil 2 ya, Ahmad Wazir Noviadi, anaknya ini ya, anaknya ini mantan Bupati Ogan Ilir dan mantan Bupati dan mantan Wakil Gubernur ya, Mawardi Yahya. Nah itu ikut terlibat dia nanti di dalam pembuatan kebijakan atau undang-undang, draft undang-undang. Itu kan dari proses rekrutmen kan, rekrutmen politik untuk dijadikan caleg. Contohnya kan kayak si siapa tuh Mawardi Yahya ikut di Gerindra kan, jadi ketua Dewan Pembina kan, direkrut kan, rekrutmen politik jadi ketua Dewan Pembina di Gerindra salah satunya kan. Itu dia jalur cepat kan, ekspres kan, jadi bisa megang jabatan. Kalau yang pengkaderan dari bawah itu biasanya kalau di Gerindra itu Gerindra muda. Kalau di Golkar tuh mungkin di angkatan muda Partai Golkar ya. Kalau di PDI mungkin ada Repdem ya. Nah, itu berkait ini dari sosialisasi, rekrutmen, partisipasi. Dan terakhir komunikasi politik dan sarana pengantar politik, apalah maksudnya ini? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu? Maksudnya apa nih komunikasi politik sama sarana pengatur politik? Ada yang tahu nggak? Maksudnya nih kayak gini ya, kalau di komunikasi politik adanya komunikasi dua arah antara rakyat dengan antara partai sama pemilihnya, ada antara partai ke pemerintah seperti itu komunikasi politiknya kan. Karena partai kan rakyat atau pemilih dari partai tersebut, misalnya PDI ya, ada masyarakat ya yang kayak ini ya, guru honor atau dosen honor kan yang mau keluh kesah kan di PDI, di partai PDI, menyampaikan bahwasannya kan dihapus kan honor, dosen honor itu, dosen honor yang ada di lingkungan perguruan tinggi negeri, mengadu lah mereka ini ke PDIP. Nah, misalkan ini contoh ya, ke PDIP, lalu PDIP menampung aspirasi mereka, kemudian ditampung dan didengar keluh kesahnya, dan PDIP akan mengasihkan solusi. Setelah mereka ngasih solusi, mereka mengatur, yaitu sarana mengatur politik. Nah, dari keluhan tadi, keluhan rakyat yaitu salah satunya dosen honor, suara siapa sih ini? Keluhan rakyat tadi, bahwasannya ketakutan, kekhawatiran honor yang ada di pemerintahan itu, di lingkungan perguruan tinggi negeri, akhirnya PDIP menampung dari keluhan-keluhan tadi kan, dari komunikasi sama rakyatnya tadi, yaitu guru dosen honor, akhirnya didengarkan, dicarikan solusi, kemudian solusinya mereka menekan Menteri Pan RB yang mau menghapus itu ya, honor itu. Mau tak mau lah Menteri Pan RB menuruti perintah partai ya. Akhirnya dibatalkan penghapusan honorer pada tahun 2003. Akhirnya 2024 dimundurin. Seperti itu. Jadi partai politik ini bisa mengatur kan kadernya yang ada di pemerintahan maupun yang ada di anggota dewan, yang ada di Senayan. Kurang lebih seperti itu. Ada yang mau tanya nggak? Ada nggak yang mau tanya? Nggak ada? Pak, izin bertanya. Ya, silakan. Itu kan komunikasi politiknya tuh menggunakan apa, Pak, misalnya?
Nah, apakah bisa mereka tatap atau muka, bisa lewat Zoom, bisa juga ini ya, komunikasi lewat Zoom atau tatap muka biasanya. Bisa lewat dari Zoom online atau juga lewat tatap muka, ketemu langsung. Ya kan mereka kan bertanya juga kan keluhan-keluhan apa sih yang bagi yang yang di yang diinginkan oleh pemilihnya tadi kan, misalnya harga beras naik, misalnya kan, tampungnya dulu, didengarinya dulu, baru disampaikan di Dewan Senayan atau juga buat di Dewan, di DPR, DPR kemudian bisa juga ini ya, inisiasi untuk hak angket atau juga hak interpelasi ya, hak untuk bertanya, hak untuk itu sama pemerintah kalau ada keluhan misalnya harga pangan naik atau naik, BBM naik kan, kan bisa ditanyakan oleh DPR kan, selaku pengawas ini pemerintahan kan. Sampai sini paham enggak? paham, Pak? Lanjut ya. Ada berapa sistem kepegawaian, sistem kepartaian? Sistemnya ada berapa? Sistem kepartaiannya ada berapa di dunia ini? Sistem partainya. Ada berapa? Ada berapa nih? 4, Pak. Ada ada 3 nih. 4. Ada 3. Sistem partai tunggal, sistem dui Ya, partai, tunggal, sistem di partai sama multi partai. Sistem partai tunggal, di partai sama multi partai. Partai tunggal itu di mana itu diterapkan? Cina. Di Cina sama di negara komunis biasanya, yaitu Vietnam, Cina, Kuba. Biasanya di negara berhaluan komunis. Komunis itu nggak ada demokrasi ya. Ya, pernah ada si Hu Jintao kan berbeda pendapat sama Presiden Cina tuh Xi Jinping. Hu Jintao itu salah satu politbiro di Partai Komunis Cina menginginkan adanya kayak demokrasi di dalam parlemen itu atau di pemerintahan itu kan di Cina. Xi Jinping nggak mau kan, nggak mau adanya perbedaan pendapat. Akhirnya dia di di apa tuh dibina, disingkirkan dia. Akhirnya selesai dia. Kalau sistem di partai itu di mana? Meta Sundari. Sistem di partai, 2 partai. Itu di mana itu? Di mana tak? Sistem di partai. Belum tahu, Pak. Aduh, yang lain ada yang tahu? Filipin. Hah? Di mana? Filipin, Pak. Filipina sama? Sama ini ya, Filipina sama Inggris dan Amerika ya. Amerika kan Republik dan Demokrat. Nah, kalau multi partai di negara kita ya, negara kita Malaysia ya, yang menerapkan sistem partai. Dan partai yang lolos di parlemen ada berapa nih? Di parlemen di Senayan, di PRRI, di negara kita habis pemilu ini. Ada berapa partai yang lolos di Senayan atau DPR? Kan kalian milih kemarin. Ada berapa partai? Delapan belas enggak, Pak? Hah? 18, Pak. Berapa partai? Kalau yang ikut 18 partai gitu. Yang lolos Senayan tuh partai apa saja tuh? PDIP, Sama partai apa? PKS.
Terus Gerindra, Nasdem, apa lagi? Golkar. Golkar, PAN, sama Demokrat. Sama Demokrat ya. Itu partai-partai yang lolos parlemen, yaitu minimal 4% dari suara nasional. Kalau P3 belum lolos ya, belum ketahuan lolos atau enggaknya, masih nunggu hasil realkan, hasil hitung dari KPU ya. Karena suara mereka tuh nyaris 4% ya. Kalau udah 4% mereka akan terpilih. Akan terpilih untuk duduk di parlemen fraksi partai mereka. Kalau saat ini belum bisa mereka buat fraksi sendiri karena mereka tidak cukup syarat untuk saat ini. Ada yang nak tanya enggak ini? Kalau nak tanya, tanyalah dulu ini. Udah ini MK apa kalian? Ibu Deska, Pak. Daftar. Paham nggak yang ini? 3 partai ini? Ini partai, paham ini ya? Yang ini? Masih belum ya? Dalam komunikasi kan, gitu. Nurhayati, paham nggak yang ini? Partisipasi politik apa? Yang itu kan Pak, yang ikut pemilihan umum misalnya kampanye. Berarti dia nyampe ya, dalam komunikasi itu kan ada namanya kayak gini ya. Ada komunikator, pesan, sama komunikan. Nah, kayak ketahuan timbal baliknya. Kalau komunikator itu penyampai pesan, komunikan itu namanya penerima pesan. Nah, kalau pesan itu nyampe berarti nyambung ya. Atau berarti jalan komunikasinya. Kalau tidak nyambung itu ada hambatan. Yang ada hambatan itu biasanya yang tidak bisa jawab biasa atau juga memang belum mengerti ya. Nah, hambatannya biasanya kalau dalam kehidupan sehari-hari itu kalau tidak biasanya tidak fokus atau juga apa ya, ada masalah biasanya. Jadi komunikasi politik pun seperti itu. Biasanya ada penghalangnya kan kalau antara partai A sama partai B tidak mau saling ini ya, saling damai misalnya kan, berarti ada komunikasi yang terputus atau menjadi hambatan kan untuk damai misalnya. Contoh kan. Sampai sini paham enggak ini? Kalau kalian ditanya enggak paham ya, nah itu ada komunikasi hambatan dalam penyampaian pesan itu, komunikasi yang disampaikan oleh Bapak. Irwansyah. Irwansyah. Iya, Pak. Rekrutmen politik apa, Wan? Rekrutmen Apa, Pak? politik. Rekrutmen politik itu apa? Iya, Pak. Apa, Wan? Semacam Hah? menindaklanjuti itu enggak, Pak? Nah, kan ada yang ada hambatannya kan? Berarti tidak nyampe pesan yang sampai tadi tuh. Pesan, komunikator, pesan, komunikan. Penerima pesan. Nah, penerima pesan tidak bisa nangkap berarti ada hambatan. Atau sinyal, perut lapar, banyak masalah biasanya. Atau tidak fokus belajar. Rekrutmen politik itu, ya ini sarana sebuah partai untuk mendapatkan calon kader terbaik. Baik dari tingkatan paling dari awal, kader muda maupun yang comot dari partai lain ya. Kalau di beberapa partai kan ada yang comot dari kader lain, ada yang tidak, ada yang dari partai itu didiknya dari awal. Misalnya di Gerindra kan ada Gerindra muda kan, di Golkar kan ada AMPG kan, Ikatan Muda Partai Golkar. Di situ mereka dididik
Kalau yang memang dari awal. Kalau yang asal comotnya kayak Gugup Sitompul kan, kader dari Golkar, tahu-taunya pindah ke Demokrat, tahu-taunya pindah sudah ke PDIP. Itu saya comot kayak kutu loncat itu kan. Itu banyak itu kader politik kayak gitu pindah-pindah ini ya, pindah-pindah apa tuh? Pindah-pindah partai kayak kutu loncat itu banyak. Sampai sini paham nggak? Paham ya? Paham nggak? Insya Allah. Hari ini kita cukup sampai sini. Ada yang nak tanya nggak? Ada yang nak tanya? Ada nak tanya? Tanya lah. Nanti. Nggak ada. Nah, kalau nggak ada hari ini kita cukup sampai di sini dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Udah selesai. Pak, izin keluar ya. Assalamualaikum Pak, izin keluar ya Pak. Terima kasih. Sama.